Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Wijaya Rompas, NIM 2005 1103 042. Sebelum ke videonya, kita intro dulu. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berupa peta kawasan konservasi. Di dalamnya ini ada titik koordinat yang saya ambil di Unsrat atau Universitas Samratulangi. Dalam keterangan ada batas kawasan, jalan utama, dan jalan alternatif. Kita perbesar, batas kawasannya berwarna pink. Nah, kelihatan warna pinknya. Dan juga jalan utama yang berwarna hitam, serta jalan alternatif yang berwarna kuning. Di dalam zona konservasi saya menerapkan ada 4 zona. Yang pertama itu ada zona inti, zona penyangga, zona rehabilitasi, serta zona pemanfaatan. Sebelum lanjut, saya akan klarifikasi gambar warna pada layout ini agak buram, soalnya saya konvertnya dari Google Earth. Nah, seperti yang kita lihat di zona pemanfaatan ini, seharusnya ini warna ungu, tapi kelihatan seperti warna pink. Nah, kita bahas yang pertama, zona inti. Zona inti atau zona utama yang di dalamnya ada populasi keanekaragaman hayati yang dilindungi. Nah, zona inti ini akan mempengaruhi baik buruknya zona-zona pada suatu ruang lingkup kawasan konservasi. Nah, contohnya pada peta ini yang berwarna merah, kawasan inti. Nah, di dalam zona ini, di dalamnya ada gedung rektorat dan monumen patung Samratulangi. Nah, kita bahas yang pertama, itu udah gedung rektorat, di mana segala kebijakan atau permasalahan baik buruknya akan mempengaruhi seluruh zona kawasan konservasi yang ada di Unsrat. Nah, yang kedua itu ada monumen patung Samratulangi, dimana seperti yang kita tahu, Samratulangi ini adalah pendiri Unsrat dan sudah menjadi lambang utama Unsrat. Baik buruknya ke depan, logo ini akan mempengaruhi status kampus ini. Nah, yang kedua itu ada zona penyangga. Oke, kita lihat warna putih. Nah, zona penyangga warna putih. Zona penyangga yang saya bagi di sini ada dua. Yang pertama bagian akademik dan kedua UPT. Nah, bagian akademik ini akan melindungi semua data-data, di mana zona penyangga ini adalah tugasnya melindungi kawasan lindung atau zona inti. Bagian akademik melindungi di bagian kearsipan, semua data-data diarsip di bagian akademik. Nah, di sini juga ada UPT atau pusatnya teknologi. Kalau mau bilang itu cybernya Unsrat. Nah, kalau tadi yang bagian akademik itu melindungi arsip secara manual. Nah, kalau yang PT ini melindungi secara cyber atau internet. Yang kedua itu ketiga. Zona yang ketiga adalah zona rehabilitasi. Nah,
kita bahas. Di sini ada fakultas saya, yaitu Fakultas FPIK. Di sini kenapa saya kasih zona rehabilitasi? Memang fakultas ini ratingnya salah satu rating tertinggi di Unstrat, tapi kelemahannya adalah bangunan, terus alat-alat labnya yang masih kurang. Nah, jadi saya kasih di zona rehabilitasi atau zona pemulihan. Semoga kedepannya bangunan FPIK akan jauh lebih baik, khususnya di prodi kelautan. Kan tidak enakan pemandangan pas masuk, ini portal pas masuk bangunannya jelek. Nah, jadi saya masuk ke zona pemulihan gedung. Nah, di zona yang kedua ini di dalamnya ada dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum terus FISIP. Kenapa saya kasih ini sebagai zona rehabilitasi atau zona pemulihan? Seperti yang kita tahu, kejadian kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu. Nah, mereka sempat bertengkar dan itu akan mempengaruhi rating Unstrat atau kampus. Nah, sehingga menurut saya mereka harus direhabilitasi atau dipulihkan dari segi altitude. Mohon maaf, sebentar. A few moments later. Backgroundnya saya pakai lem. Baca. Di sini juga ada zona rehabilitasi yang ketiga, yaitu fakultas baru atau FKM. Kenapa saya kasih rehabilitasi? Soalnya kan dia masih baru, masih menyesuaikan, terus alat-alatnya pasti belum lengkap, jadi harus dipulihkan. Di sini juga ada zona yang berwarna hijau. Di sini juga seperti yang saya seleksi langsung. Di sini bangunannya sudah agak ambruk dan ini bangunannya sementara di rehabilitasi. Kemudian zona rehabilitasi yang berikutnya ada di Fakultas Pertanian. Saya menaruh zona rehabilitasi di fakultas ini sama seperti Fakultas FPIK, di mana gedung-gedungnya udah mulai ambruk atau kelihatannya seperti jorok, harus dicat ulang. Tapi pertanian ini lebih unggul, soalnya alat-alat labnya lebih lengkap daripada FPIK. Di sini juga ada peternakan. Saya lihat juga gedungnya pas masuk dari portal sini agak menghalangi pemandangan. Banyak yang gedung-gedung yang sudah kotor atau kusam. Nah, kita lanjut ke zona keempat. Ada zona pemanfaatan. Dalam zona pemanfaatan ini saya mengambil zona yang pertama adalah di teknik. Kenapa teknik? Seperti yang kita tahu, ini anak bungsu
dari vektor. Lo. Gak bahaya ta? Sorry gelap, mohon maaf, canda. Tapi emang benar sih, ini anak bungsu. Nah, vektor sekarang saja hipotesis, sama-sama dari teknik sipil. Kedua sini ada zona di mana ada fakultas kedokteran. Seharusnya sampai di sini, tapi batas jalan. Nah, ada fakultas kedokteran di mana keunggulan ini kan menaikkan rating serta menarik mahasiswa-mahasiswa lainnya agar berkuliah di Unsrat. Nah, sama seperti teknik, bangunannya sudah bagus-bagus, sudah lengkap, lab-labnya. Terus di sini ada asrama. Asrama ini dapat dimanfaatkan mahasiswa-mahasiswa. Terus di zona sini ada lapangan, ada audit, ada FMIPA. Nah, lapangan ini bisa dimanfaatkan untuk lomba-lomba, dan audit ini dimanfaatkan untuk wisuda. Nah, FMIPA ini juga dimanfaatkan lab-labnya. Memang bangunannya sudah agak kusam, tapi alat-alat labnya lengkap, jadi saya kasih di pemanfaatan. Soalnya banyak fakultas-fakultas lain lari ke lab FMIPA. Nah, di sini juga ada lab biologi. Di sini ada kearsipan, dan di sini ada, kalau nggak salah, rumah rektor. Di sini juga saya kasih pemanfaatan, dimana di sini ada bank, di sini juga bank, dan di sini kalau nggak salah rumah sakit. Oh enggak, ini rumah sakit yang rehabilitasi yang baru dibangun. Sekian presentasi. Kesimpulannya, zona inti adalah zona utama kawasan konservasi. Zona penyangga itu zona yang melindungi zona inti, dan zona rehabilitasi itu adalah zona pemulihan. Zona pemanfaatan adalah zona yang memanfaatkan situasi untuk ekonomi, seperti yang kita lihat ini kampus memanfaatkan rating juga. Terus di sini saya ambilnya dari Dukcapil atau geospasial yang apa ini. Oh ya, mohon maaf, ini data frame. Data frame-nya saya ambil dari geospasial. Sekian presentasi saya. Kemungkinan ada
kritik atau saran dari teman-teman ataupun dosen yang menonton video ini. Terima kasih. I don't care unless I got you. I won't say it if it's not true.